Pemirsa, aksi nekat petani Riau mewarnai Hari Tani Nasional di Jakarta. Mereka mengecor setengah tubuhnya dengan semen sebagai simbol putus asa atas konflik agraria yang tidak kunjung usai. Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan menggunakan wadah besar, dua petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, A-News melaporkan. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi dan serikat tani. Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, hingga para pimpinan Komisi 4 Bidang Pertanian dan Kehutanan. Audiensi juga turut dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Salah satu yang dibahas dalam audiensi adalah terkait isu reforma agraria dan pertanian. Perbaiki residu kolonialisme pada masa lalu. Bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh dan kemarin mereka direpresi lagi. Ya pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Kecamatan Lubek Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak lapaknya yang berada di atas badan jalan ditertibkan. Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Pagi Paraklaweh, Kecamatan Lubek Kota Padang terlibat cekcok dengan petugas. Salah satu pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan. Pedagang berusaha menghalangi usaha petugas membongkar lapak dagangan mereka. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. 80% pedagang berjanji mau buka sendiri. Dia minta dalam jangka waktu 3 hari nanti kami buka. Setelah kita cek ke lokasi yang berklaim-klaiman ternyata tidak ada dikerjakan. Maka kita turun bersama-sama membantu masyarakat khusus yang bangunannya yang berada di Pasar. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan. Petugas sebelumnya juga telah memberikan surat teguran kepada pedagang yang masuk kategori bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, macet parah kembali terjadi di ibu kota Jakarta. Pada Rabu malam, arus lalu lintas di kawasan Semanggi hingga Slipi lumpuh. Bahkan penumpang Transjakarta terpaksa berjalan kaki agar tidak terjebak macet. Nih, uangnya disimpan udah diganti, ini ada lebih 100. Ya. Kita ngomong sama mama gitu. Ya, pulang langsung pulang ya. Udah habis kan dagangannya. Viral, seorang penjual cilok cilik menangis terseduh-seduh karena uang hasil jualannya dirampas emak-emak tak dikenal. Tangisannya memicu simpati. Diketahui bocah perempuan ini terpaksa berjualan cilok untuk membantu orang tuanya. Kondisi ayahnya sedang sakit, sementara sang ibu harus merawat anak bayi.
Warga termasuk anggota komunitas sepeda yang mengetahui kejadian itu berinisiatif patungan memberikan uang kepada bocah itu. Perjuangan hidupnya yang menyentuh itu juga memicu empati warganet saat videonya diunggah ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschet, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschet, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut. Hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dan ya Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damschet. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantung yang komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 411 pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Informasinya usai jeda, hanya di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini.